Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya lihat partisipannya 26 orang ya. Selamat datang di workshop online untuk review paper dari kebetulan kita akan menghadapi International Conference di sini ya, International Conference. Bisa dilihat itunya gambarnya? Di layar belum ya? Belum tampil, Bu. Saya share dulu, saya screen share. Oke, kebetulan kita sudah punya informasinya tadi 26 paper ya, Mbak Jija ya, di International Conference, 20? 25. Ya, International Conference on Advanced Information Scientific Development gitu. Saya apresiasi untuk tim LPPM yang seharusnya kita bisa tatap muka ya. Direncanakan kemarin kalau nggak salah 26 Maret atau kapan Bu Jija? 26. Ya, akhir Maret. Ya, 26 Maret, tetapi dengan kondisi kita sekarang, ya kita hadapi saja, kita coba selesaikan tetap agenda dari LPPM. Bapak Ibu semua, jadi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu bagaimana tidak sebagai penulis ya, bagaimana seorang reviewer bekerja gitu. Artinya Bapak Ibu diajak, ayo seandainya nanti ada kesempatan menjadi reviewer, apa sih yang dilihat oleh reviewer, apa yang dilakukan oleh reviewer ketika mendapatkan paper pertama kali. Saya tidak banyak menyiapkan slide, tapi tentang slide mengenai penulisan artikel ilmiah sudah pernah saya sampaikan, ada beberapa kali. Slide-nya pun bisa diunduh, itu saya lihat sudah tersedia di Google ya, kalau cari itu lengkap silahkan. Tapi saya hanya mau menyampaikan ya, mengajak Bapak Ibu semua dalam waktu yang sekitar 2 jam ya. Kita mau bicara bagaimana kita menganggap diri kita sebagai reviewer. Apa saja ya? Biasanya reviewer akan melihat itu template dari papernya. Jadi langkah awal itu kita lihat nih template papernya. Kemudian kalau ada yang punya fasilitas dari conference-nya atau itu kita cek plagiarism-nya. Nah, biasanya kalau dari template paper ini sudah tidak mengikuti, reviewernya sudah agak gimana gitu ya. Tapi kalau dari tampilan template papernya udah baik sesuai dengan aturan, biasanya ya kemungkinan besar itu lanjut berikutnya. Untuk cek plagiarism juga kita lakukan. Kalau misalnya udah di atas 30%, biasanya langsung di-reject aja. Ya, jadi, nah berarti sebaliknya, kita sebagai author, berarti kita harus lakukan template paper yang sesuai. Kemudian kita lakukan cek plagiarism. Berikutnya adalah outline dari komponen penilaian reviewer di sini. Screen-nya nggak kelihatan, Bu Dwi. Oh, screen-nya nggak kelihatan, oke. Oh iya, masih di posisi ini ya. Saya share dulu. Ya, bisa dilihat ya? Bu. Ya, Bu, udah. Oke, kita mulai ya. Oke, ini yang saya maksud tadi outline-nya hari ini ya. Kita akan lihat kalau kita sebagai reviewer, kita cek template paper-nya. Kemudian cek plagiarism-nya. Komponen penilaian reviewer itu apa saja. Kemudian coba kita demokan proses review paper dan kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan paper Bapak Ibu bisa bergiliran ya, kita cek hari ini kalau waktunya cukup. Nah, yang pertama template paper. Template paper itu sudah jelas secara umum kalau conference internasional itu 6 ya, minimal 6 halaman. Ada judulnya, ada abstrak, ada metode penelitian, ada hasil, ada kesimpulan dan saran. Ini sebetulnya yang hal umum kalau kita penelitian kita di bidang komputer ya. Komponen ini harus ada. Kecuali misalnya nanti review paper. Review paper itu biasanya metode penelitiannya juga disebutkan bagaimana dia melakukan pengambilan papernya. Tapi yang umum adalah ini. Nah, template paper bisa kita lihat nanti bagaimana sih ke template papernya yang ada di kita nyebutnya apa?
ICA SD ya? ICA ISD ya. Di ICA ISD saya lihat nih sudah ada nih apa template papernya yang bisa diunduh di sini, Tapi setelah saya cek, ternyata masih membingungkan ya. Tidak seperti conference yang biasa yang langsung memberikan satu contoh template yang sudah jadi. Di sini misalnya nggak ada judul ini, judul apa? Nama autornya, cara penulisannya, kemudian posisi ada 3 setelah diunduh itu ada 3 dan ini hanya menceritakan bagaimana menggunakan ininya ya komponen dari paragraph stylesnya dan saya lihatnya ini. Nah ini dari 2 paper yang saya diberikan contohnya terlihat termasuk paper saya sendiri yang sudah submit itu ternyata membingungkan ya, judul penulisan depannya. Ini punya saya kan sudah ada 2 nih. Saya masuk sebagai ini sebagai author ya. Sebagai author itu ternyata bentar saya login sebentar. Nah, sebagai author itu ternyata paper saya juga 2 setelah saya cek itu malah ketutup. Nah, malah membingungkan depannya itu bagaimana gitu. Akhirnya saya lihat kemarin aslinya. Jadi kita bisa cek karena kita mau keluarnya di jurnal proceeding bisa kita cari seperti ini, ternyata bentuknya ini loh. Jadi nama penulisnya bold dengan angka 1-nya kecil, ya 2-nya kecil, kemudian ini nama kampusnya, udah emailnya hanya 1 diwakili oleh siapa? Ini oleh DS Purnama ini, jadi hanya 1. Template-nya seperti itu. Yang saya lihat ya, template-nya sama semua. Jadi mungkin bisa dapat perbaikan, sudah mulai diperbaiki untuk penulisan dari template-nya. Jadi yang betul itu ya seperti ini nih tampilannya. Kalau misalnya bentuknya banyak ya, jadi banyak itu 3 orang di sini, terus 1, 2 karena ini kebetulan 2 sama ininya afiliasinya. Kalau 1-nya kan ini sendiri, yang 2 dia berdua. Kemudian penulis korespondingnya hanya 1 ini. Jadi dia misalnya R. Nugroho ini sebagai koresponden penulis, maka dia angka 1 dan angka bintang ya, bisa dilihat ya. Angka 1, angka bintang di sini. Jadi ditulis di sini. Tapi saya melihatnya tidak menutup kemungkinan semua menjadi koresponden autor ya. Kalau mau berarti ditambah aja. Kusumawati juga autor juga. Kasih di sini, kasih di sini. Ya saran saya koresponden autor nggak harus 1. Karena kan beda kalau dalam JFA itu pengurusan JFA, walaupun kita penulis keberapa, tapi kalau kita koresponden autor ya itu nilainya ada ya, betul nggak? Ada yang perhatikan nggak hal itu? Jadi kalau misalnya mau ditulis ya silakan aja, bintangnya banyak berarti ya. Nah ini konsep dari template. Mengapa sangat penting? Karena proses kita mereview itu kan pendek ya Bapak Ibu. Biasanya kita menganggap autor yang memasukkan data ke dalam conference kita ya pasti harusnya sudah sesuai template ya. Nah, kita lanjutkan. Mudah-mudahan template-nya sudah dipahami ya, yang mana yang diinginkan gitu. Berikutnya adalah komponen penilaian reviewer. Bagaimana paper kita bisa lolos? Jelas harus sesuai dengan komponen penilaian reviewer. Penilaian reviewer kebetulan di ICA ISD ini dia mengikuti yang ada di EasyShare. Ya, di EasyShare nanti kita lihat gimana. Nah, contohnya hasil reviewnya seperti ini nih kalau di EasyShare. Jadi kebetulan dari nomor 61 papernya dia hanya menunjukkan nanti komponen yang dinilai itu adalah ini novelty-nya, kemudian research method, research question-nya, finding and discussion-nya, kemudian cara penulisan bahasa Inggrisnya, kemudian keseluruhan dari evaluasinya berapa. Nah, jadi di sini kita akan melihat apakah paper yang kita periksa atau paper yang Bapak Ibu buat itu ada komponen ini. Apakah novelty-nya disebutkan?
Kemudian riset metodnya jelas, ada diagramnya, ada penjelasannya, kemudian ada riset questionnya, ada problemnya. Kemudian temuannya apa yang di-highlight dalam diskusi tersebut. Terakhir, tentu saja penulisan bahasa Inggris. Nah, dari ini semua nanti ada penilaian overall evaluation ya. Nah, ini komponennya saya screenshot ya. Jadi sebagai reviewer, kalau Bapak Ibu menjadi reviewer, kita akan menjawab pertanyaan ini saja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan 6 pertanyaan, paper kita dinilai oleh reviewer. Mulai dari paling bagus, 5, excellent, kemudian atau jelek, very poor. Apa saja ini nih. Ya, apakah temanya memang sesuai dengan conference? Kalau sesuai dikasih 5 ya. Kemudian bagaimana kualitas konsepnya? Apakah original dan inovasi yang dikerjakan dari paper tersebut original dan ada inovasinya. Jadi kalau biasa-biasa saja pengulangan ya mungkin kecil nilainya. Kemudian bagaimana dengan clarity, coherence, dan organisasi dari penulisan. Apakah tersusun dengan baik, apakah seperti paper umumnya mengalir, ya jelas gitu. Kemudian nilai dari topik yang disampaikan gitu. Terakhir adalah di sini dia lihat adalah session dari topik yang dia pakai, kurang jelas di sini. Dari konten yang di submit. Nah, biasa ini beberapa tulisannya seperti ini. Tapi umumnya yang dilihat itu adalah komponennya 4 ini. Bagaimana di konferensinya ICA ISD ya? Kalau saya masuk kemarin, saya masuk di sini ya. Sebetulnya kalau untuk conference yang saya nilai ya, saya sudah pernah mereview, ini ada sampai 17 conference selama ini yang berafiliasi dari 2012 sampai 2020. Nah, ini yang terbaru itu ICET 2020 ini. Misalnya ICET 2020. Di sini saya sebagai VC member, ini kalau ruangannya kalau kita menjadi reviewer. Nah, kebetulan saya kemarin memeriksa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebenarnya kita cek ini ya. Kalau di sini tidak terlihat, maka saya harus membuka reviewer yang di-assign untuk saya. Nah, di sini ada hasilnya. Misalnya kita lihat yang di-reject misalnya. Ini enggak tahu reject atau enggak nih. Nah, ini kebetulan diterima ya, diterima. Nah, ini hasilnya yang ditanyakan. Novelty-nya berapa? Saya beri dia nilainya 4, sangat signifikan, original, dan ada temuannya dari hasil. Kemudian riset metodnya ada, mudah ditemukan, dan sesuai dengan problem yang diselesaikan. Kemudian riset question-nya ada problemnya. Biasanya kita lihatnya di abstrak, ketemu nggak gitu, sama dan sesuai dengan literatur review-nya. Kemudian kita lihat di finding and discussion-nya, standar atau enggak gitu. Apakah dia bagus atau hanya ya sekedar saja menceritakan table atau apa, nah itu kita nilai. Kemudian tulisan bahasa Inggrisnya, apakah ini bagus atau enggak. Kalau di sini kan sebetulnya ini saya nolak ya kayaknya. Dia pakainya University XYZ, kemudian ini contohnya ya. Jadi nanti paper kita juga akan mendapatkan nilai ini saja gitu. Jadi upayakan kalau kita menulis paper, komponen ini harus sudah tampak di paper kita. Jangan sampai nanti malah tidak ada. Ini contoh lagi misalnya. Ya. Ini di-accept juga. Accept juga dia, accept. Ya, sama ya. Nah, bagaimana di ICA ISD? Kita back dulu, kembali ke conference yang ini. Conference-nya ICA ISD. Di sini kan saya bisa bertindak sebagai author, tadi sudah submit 2 paper. Kemudian sebagai sub-reviewer. Di sini saya sudah di-assign untuk 2
2 paper ya. Nah, kalau dilihat penilaiannya di sini, kalau saya disuruh menilai ada 2 ini. Dan langsung diminta bagian akhir aja. Secara keseluruhan evaluasinya bagaimana, kemudian reviewer confident, saya memeriksa ini dengan level confident berapa. Kalau saya sangat menganggap ini reject saja karena banyak plagiarism, ya saya tulis 5 gitu ya. Atau ini. Jadi itu yang saya maksud untuk komponen penilaian dari reviewer. Nah, ini komponen terakhir tadi, evaluasi terakhir, kita sebagai reviewer menentukan nilai ini dan ini. Ya.